Halo teman-teman, kenalin, aku Roro. Selamat datang di the very first episode of Can Be 20 Under 20. Yeah, so for all you who are curious about that is Can Be 20 Under 20. Jadi, 20 Under 20 is a monthly podcast dari Departemen Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa Genbi, Komisariat Purwokerto, dengan menyusung tagline Let's Upgrade Our 20s Together. Di podcast ini, kita akan saling sharing, berdiskusi, serta mendengarkan cerita dan pengalaman yang sangat menarik dari para narasumber kita yang tentunya akan sangat bermanfaat banget nih, apalagi buat kalian yang pengen upgrade masa-masa di umur 20 tahun yang katanya sih lagi mengalami yang namanya quarter life crisis gitu, apalagi mahasiswa yang udah pengen mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya. So, this is why we are here. We hope dengan mendengarkan podcast 20 Under 20, kalian semua bisa ambil value lesson dari narasumber-narasumber kita dan bisa meningkatkan potensi kita untuk menjadi yang lebih baik. Senang sekali nih di pertengahan bulan September ini, podcast Can Be 20 Under 20 dapat menemani kegiatan kalian dengan podcast pertama kami. Dan di episode pertama ini kita kedatangan special guest star dari Departemen PKM sendiri loh. Jadi tanpa menunggu lama lagi, langsung aja kita sambut Mbak Ririn. Halo teman-teman, apa kabar? I hope you guys fine and healthy ya di tengah pandemi yang masih melanda dunia ini. Oh ya, kenalin, aku Ririn dari Departemen PKM, and I'm so glad to be here with Baroro untuk menemani kegiatan kalian di podcast Can Be 20 Under 20 episode 1 ini. Wah, senang sekali bisa ngobrol bareng Mbak Ririn. Apa kabar Mbak Ririn? Alhamdulillah sehat Baroro. Lagi di mana nih? Lagi di rumah aja nih Mbak, di Purwokerto. Oh, berarti kuliahnya masih online ya Mbak? Iya betul banget Mbak, masih online. Oke Mbak Ririn, karena kita masih di episode pertama, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak. Gini, kita kan tahu nih bahwa sekarang ini dunia dilanda pandemi COVID-19. Dan salah satu pelajaran positif yang bisa kita ambil dari adanya pandemi ini adalah bahwa kita semakin melek teknologi. Ya enggak sih? Kayak pas dulu sebelum pandemik, kita biasanya kuliah offline. Sekarang kita kuliahnya di rumah, pakai Zoom atau Meet. Yang sebenarnya dari dulu kayak nggak terfikirkan gitu loh, hal-hal modern kayak gitu. Selain itu, saat ini kita juga jadi sering menggunakan yang namanya fasilitas digital payment, cashless transaction, gitu-gitu. Iya kan Mbak? Iya Mbak Roro, setuju banget. Emang di era pandemi ini kita jadi lebih sering pakai digital payment gitu, karena emang hal tersebut sangat memudahkan kita, apalagi dengan segala aturan pemerintah kayak pembatasan sosial, minimalisasi mobilisasi gitu. Dengan adanya digital payment, kita jadi bisa tetap bertransaksi dan bahkan sangat dimudahkan sekali loh Mbak. Nah, mungkin ada nih dari beberapa pendengar kita yang masih bingung. Dari tadi kita ngomongin apa sih? Jadi Mbak Ririn, sebenarnya digital payment itu apa sih? Oke Mbak Roro, jadi digital payment merupakan suatu metode pembayaran yang dilakukan dengan teknologi digital. Banyak juga yang menyebutnya dompet digital, di mana user harus mengunduh aplikasi digital payment yang akan digunakan dan harus memiliki akun terlebih dahulu pada platform tersebut. Cara kerja dari digital payment sama dengan internet banking Mbak. Ketika akan bertransaksi untuk melakukan pembayaran online, secara otomatis akan langsung memotong tabungan atau saldo nasabah yang bersangkutan. Dengan penggunaan PIN serta SSL, metode pembayaran ini sangat aman dilakukan. Dengan demikian, pengguna digital payment tidak perlu khawatir datanya bocor ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Soal keamanan pembayaran ini sudah cukup mumpuni, maka dari itu metode pembayaran ini dapat dikatakan sebagai metode pembayaran modern yang aman. Ketika melakukan transaksi online di platform besar, seringkali mengharuskan mengisi saldo agar mudah untuk bertransaksi. Saldo tersebutlah yang diperuntukkan sebagai digital payment. Seperti itu Mbak Roro.
Wah, keren banget ya. Apalagi kalau pakai digital payment suka ada cashback gitu ya, Mbak. Jadinya kita semangat kalau pakai digital payment. Selanjutnya nih, Mbak Ririn. Sebenarnya apa sih jenis-jenis dari digital payment yang ada di Indonesia? Oke Mbak Roro, jadi ada beberapa tipe pembayaran digital yang populer di Indonesia. Yang pertama ada mobile banking. Aplikasi mobile banking ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan finansial. Salah satunya adalah pembayaran secara digital. Kita cukup mengunduh dan mendownload aplikasi mobile banking dari bank tempat kita menabung, lalu ikuti prosesnya sesuai dengan aturan bank masing-masing. Pada langkah awal biasanya kita harus melakukan aktivasi mobile banking dengan datang langsung ke cabang terdekat Mbak Roro. Setelah itu semua fitur dalam mobile banking dapat diakses dengan mudah. Aplikasi mobile banking berbagai bank dapat kita unduh di Play Store atau App Store. Kemudian yang kedua itu ada SMS banking. SMS banking juga merupakan layanan transaksi finansial lain yang ditawarkan oleh pihak bank. Nomor ponsel kita mempunyai peran yang sangat penting di sini. Hal ini karena transaksi perbankan yang dilakukan dengan SMS banking akan dilakukan melalui fitur SMS. Agar nomor ponsel kita bisa dijadikan alat transaksi, maka kita harus mendaftarkannya terlebih dahulu di tempat bank kita menabung. Kemudian selanjutnya ini ada internet banking Mbak Roro. Internet banking adalah layanan transaksi finansial lainnya dari bank. Jika ingin mengaktifkan layanan ini, kita harus pergi ke bank dengan membawa kartu identitas yang masih berlaku, buku tabungan, kartu ATM, serta memiliki alamat email yang aktif. Jika semua proses telah selesai, kita bisa melakukan digital payment Indonesia dengan internet banking. Pada umumnya untuk pengaplikasian jenis ini diperlukan sebuah token untuk dapat melakukan transaksinya. Kemudian ada uang elektronik. Uang elektronik ini merupakan layanan finansial yang memungkinkan semua transaksi dilakukan secara digital. Layanan ini adalah layanan paling populer di era sekarang dan digemari khususnya oleh kaum milenial. Biasanya dalam prosesnya membutuhkan internet saat kita hendak melakukan transaksi. Nah, di Indonesia sendiri nih udah banyak banget kan ya Mbak Roro, banyak perusahaan yang menghadirkan uang elektronik. Hanya saja perusahaan yang menghadirkan uang elektronik resmi haruslah terdaftar di Bank Indonesia. Dengan kata lain, layanan uang elektronik harus memiliki izin penyelenggaraan uang elektronik dari Bank Indonesia. Dan ada banyak layanan uang elektronik atau e-money yang sudah mulai dikenal masyarakat dan banyak digunakan oleh mahasiswa di seluruh penjuru. Bahkan ya Mbak, hehehe. Contohnya nih ada seperti OVO, GoPay, Link Aja, Mandiri Online, Doku, Paytrade, Dana, dan masih banyak yang lainnya. Seperti itu Mbak Roro. Wow, ternyata banyak banget ya jenisnya. Tapi emang harus diperhatikan kembali ya Mbak dan teman-teman pendengar. Walaupun di luar sana banyak banget penyediaan jasa layanan pembayaran digital, kita tuh harus tetap aware dan pinter dalam memilih aplikasi yang emang udah aman dan dijamin sama Bank Indonesia serta OJK, biar segala kegiatan transaksi kita tetap aman dan lancar. Dan karena emang digital payment ini sangat memudahkan, apalagi bagi kalian-kalian yang males bayar cash kemana-mana. Jadinya nggak jarang juga kalau kita tuh jadi terbuai gitu Mbak dengan kemudahan yang ditawarkan. Apalagi tadi udah disebutkan kan bahwa promo-promo menanti gitu kalau pakai digital payment. Nah, kita jadi lebih konsumtif, boros gitu, yang akhirnya bikin bokeh juga. Nah, Mbak Ririn sendiri gimana sih cara untuk menghindari hal-hal tersebut? Oke Mbak Roro, jadi ada 4 langkah yang bisa kita lakukan nih untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang pertama, gunakan e-money sesuai tujuan. Jadi jika memang kita menggunakannya untuk kepentingan misal biaya transportasi, maka janganlah gunakan e-money untuk tujuan lain seperti berbelanja. Kayak gitu Mbak Roro. Kemudian langkah yang kedua, jangan mudah tergiur dengan promo. Seringkali aplikasi penyedia e-money memberikan beragam tawaran yang bisa membuat kita tergoda.
Belanja demi mendapatkan cashback dan poin seringkali membuat kita gelap mata. Jadi jangan gegabah ya. Nah, langkah yang ketiga itu ingat bahwa e-money sama saja dengan uang tunai. Secara psikologis mengeluarkan uang tanpa menyentuhnya mungkin tak terasa ya Mbak. Bayangkan adakah bedanya jika kita hanya menyentuh fitur Pay pada aplikasi e-money untuk melakukan transaksi sebesar 200.000 dibandingkan dengan mengeluarkan uang sebesar 200.000 dari dompet kita. Jadi, membayar menggunakan e-money atau uang cash sesungguhnya nilainya sama kok. Nah, untuk langkah yang keempat itu batasi saldo e-money. Misalnya, aplikasi A selalu rutin digunakan untuk transportasi sehari-hari, maka isilah sesuai kebutuhan saja. Aplikasi lainnya yang ditujuannya untuk kepentingan berbeda juga bisa diperlakukan sama tanpa membatasi besaran saldo yang kita isi. Hal itu berpeluang membuat kita menjadi lebih boros, ya kan Mbak Roro? Dan yang sebenarnya paling penting nih Mbak Roro, kita harus sadar diri tentunya ya Mbak. Jangan kalap gitu setiap belanja pakai e-money atau digital payment. Mungkin dengan banyaknya aplikasi marketplace ditambah dengan berbagai aplikasi digital payment di handphone kita, bikin kita kalau lagi gabut nih bakal scroll-scroll, lihat-lihat yang lucu, terus beli, padahal kan gak butuh. Nah itu yang harus kita hindari. Pikirkan benar-benar sebelum kita beli sesuatu, apakah hal itu memang berguna buat kita atau enggak, daripada nantinya pas udah kebeli malah nyesel, ya kan Mbak? Iya Mbak, bener banget. Aku juga masih suka kalap Mbak kalau udah buka marketplace dan ngelihat promo-promonya. Apalagi nanti digabungin sama promo dari digital payment. Wah, sungguh godaan yang berat Mbak. Jadi kedepannya nih aku bakal ngelakuin tips-tips dari Mbak Ririn tadi deh supaya aku nggak nyesel. Oke Mbak Ririn, sebenarnya aku penasaran banget sih kenapa sih Bank Sentral kita yaitu Bank Indonesia tuh lagi gencar-gencarnya menyuarakan dan mensosialisasikan tentang digital payment. Apalagi sekarang Bank Indonesia punya kris kan ya Mbak, yang memudahkan kita untuk membayar ke merchants dari aplikasi apapun. Udah terintegrasi semuanya di kris. Emang apa sih Mbak manfaat pembayaran cashless sendiri buat Indonesia? Wah, kalau manfaatnya jelas banyak banget Mbak. Mbak Roro suka nonton drama Korea nggak Mbak? Suka dong. Kalau di drakor-drakor gitu kan kita sering banget nih lihat pemainnya itu bayar cuma pakai QR code, pakai HP aja gitu kan Mbak? Nah, karena emang cashless payment dengan menggunakan digital payment ini udah menjadi hal yang lumrah banget di negara-negara lain. Dan dengan adanya digital payment dapat mengurangi biaya percetakan uang loh. Juga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara sehingga negara bisa menggunakannya untuk kepentingan lain yang berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat pada negara tersebut. Juga sebagai upaya percepatan adaptasi teknologi dong pastinya, biar semuanya makin efektif dan efisien. Wah, jadi makin semangat nih pakai cashless payment dengan bijak dong tentunya. Wow, nggak terasa nih dari tadi kita udah ngobrol asik banget. Dari mulai tentang digital payment, lalu ada terkait pentingnya digital payment di era modern, ada juga macam-macam digital payment yang umum digunakan monthly kris. Dan yang terakhir, terkait penggunaan digital payment dengan bijak. Jadi kita kan mahasiswa nih ya, kalau kata orang-orang tuh agen perubahan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman dan jadi garda terdepan dalam perkembangan zaman ini. Tapi di sisi lain kita juga harus lebih bisa mengontrol adanya kemudahan teknologi yang semakin baik agar kita bisa menjadi orang yang bijak dalam menggunakan teknologi. Oke, terima kasih untuk Mbak Ririn selaku narasumber kita hari ini yang telah memberikan informasi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga untuk pendengar setia kita dan terus ikuti channel YouTube kami ya, karena kita akan kembali lagi dengan tema yang lebih menarik dan tentunya narasumber yang gak kalah kece juga ya pada podcast 20 Under 20 yang akan datang. See you guys di podcast episode selanjutnya. Bye!